Lu nggak lagi hidup di masa yang normal, dan ini bukan kalimat dramatis buat nakut-nakutin, tapi realita yang mulai kelihatan pelan-pelan. Harga naik tanpa aba-aba, aturan berubah tanpa penjelasan yang masuk akal, dan yang paling bahaya, semua itu dibungkus seolah-olah masih baik-baik saja. Padahal kalau lu jujur sama diri sendiri, ada sesuatu yang kerasa ganjil. Sistem ekonomi yang dulu terasa stabil, sekarang mulai kayak mesin tua yang dipaksa kerja terus tanpa perawatan. Bunyinya masih jalan, tapi getarannya makin keras dan gak karuan. Dan di titik ini, pertanyaannya bukan lagi apa yang akan terjadi, tapi lo siap atau enggak kalau semuanya berubah lebih cepat dari yang lo kira. Karena sejarah udah berkali-kali nunjukin, krisis itu bukan datang dengan suara keras, tapi justru sering datang diam-diam, sampai tiba-tiba semua orang sadar ketika semuanya udah terlambat. Dan disitulah kita mulai ngobrol, bukan buat bikin lu panik, tapi supaya lu punya kendali, di saat banyak orang mulai kehilangan arah. Gue nggak akan jual mimpi di sini, karena realita yang kita hadapi sekarang itu kompleks, dan kadang nggak nyaman buat didengar. Tapi justru dari situ kita bisa mulai berpikir lebih jernih. Kita harus mulai nerima bahwa sistem ekonomi global itu bukan sesuatu yang sakral dan nggak bisa salah. Karena faktanya, sistem ini dibangun oleh manusia, dijalankan oleh kepentingan, dan seringkali dimanipulasi oleh mereka yang punya kuasa lebih besar. Lo lihat sendiri, kebijakan bisa berubah dalam semalam, inflasi bisa naik tanpa permisi, dan daya beli masyarakat bisa turun tanpa ada yang benar-benar disalahkan. Seolah-olah semuanya alami. Padahal kalau ditarik lebih dalam, ada banyak keputusan yang sengaja diambil, ada banyak risiko yang disebar, dan ironisnya, yang paling kena dampaknya justru orang-orang biasa yang cuma pengen hidup tenang. Di titik ini, kita nggak bisa lagi cuma berharap semuanya akan kembali normal, karena kemungkinan besar, normal yang dulu kita kenal itu nggak akan balik dengan bentuk yang sama, dan ini bukan berarti kiamat ekonomi, tapi lebih ke perubahan fase. Fase di mana aturan mainnya berubah, cara bertahan hidup berubah, dan cara melindungi keluarga juga harus ikut berubah. Lo nggak bisa lagi pakai pola pikir lama untuk menghadapi realita baru, karena kalau lo masih berpikir bahwa gaji stabil itu cukup, tabungan di bank itu aman sepenuhnya dan harga kebutuhan pokok akan selalu terkendali, lo lagi berdiri di atas asumsi yang makin hari makin rapuh. Di titik ini, kita nggak bisa lagi cuma berharap semuanya akan kembali normal. Karena kemungkinan besar, normal yang dulu kita kenal itu nggak akan balik dengan bentuk yang sama. Dan ini bukan berarti kiamat ekonomi, tapi lebih ke perubahan fase. Fase di mana aturan mainnya berubah, cara bertahan hidup berubah, dan cara melindungi keluarga juga harus ikut berubah. Lo nggak bisa lagi pakai pola pikir lama untuk menghadapi realita baru. Karena kalau lo masih berpikir bahwa gaji stabil itu cukup, tabungan di bank itu aman sepenuhnya, dan harga kebutuhan pokok akan selalu terkendali, lo lagi berdiri di atas asumsi yang makin hari makin rapuh. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih jujur. Apa yang sebenarnya paling lo takutin? Bukan sekedar kehilangan uang, tapi kehilangan kendali. Kehilangan kemampuan untuk memastikan keluarga lo tetap makan, tetap sehat, tetap aman. Karena di saat sistem mulai nggak masuk akal, yang jadi taruhan bukan cuma angka di rekening, tapi kualitas hidup. Dan disitulah survival bukan lagi soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap. Gue percaya satu hal sederhana. Krisis itu selalu menyaring, bukan dalam arti kejam, tapi realistis. Mereka yang sadar lebih dulu biasanya punya waktu untuk beradaptasi, sementara yang terlalu percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, justru sering jadi yang paling kaget. Dan ini bukan soal pintar atau enggak, tapi soal kesiapan mental. Karena langkah pertama untuk bertahan itu bukan uang, tapi kesadaran. Lo harus mulai dari hal paling dasar, memahami bahwa keamanan finansial itu bukan sesuatu yang statis. Banyak orang ngerasa aman karena punya gaji tetap, padahal yang mereka punya itu sebenarnya ketergantungan. Selama sistem berjalan normal, semuanya terlihat baik. Tapi ketika sistem mulai goyah, ketergantungan itu berubah jadi titik lemah. Dan ini yang jarang dibahas, karena kita diajarkan untuk mencari stabilitas, tapi nggak diajarkan bagaimana menghadapi ketidakstabilan. Disinilah, lo perlu mulai membangun sesuatu yang lebih fleksibel. Bukan sekedar sumber penghasilan, tapi kemampuan untuk beradaptasi. Skill yang bisa dipakai di berbagai kondisi, mindset yang nggak gampang panik, dan jaringan yang bisa saling bantu. Karena di dunia yang makin gak pasti, yang bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling adaptif. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih konkret. Bagaimana cara melindungi keluarga lo di tengah kondisi seperti ini? Bukan dengan teori ribet, tapi dengan prinsip yang realistis dan bisa lo lakukan pelan-pelan. Pertama, lo harus mulai mengubah cara lo melihat uang. Uang itu bukan tujuan, tapi alat. Dan alat ini harus digunakan untuk menciptakan ketahanan, bukan sekedar kenyamanan. Beda tipis, tapi dampaknya besar. Karena kalau fokus lo cuma kenyamanan, lo akan cenderung konsumtif. Tapi kalau fokus lo ketahanan, lo akan mulai mikir panjang. Ketahanan itu berarti lo punya cadangan, bukan cuma uang, tapi juga akses. Akses ke makanan, akses ke air bersih, akses ke kesehatan. Hal-hal yang selama ini kita anggap sepele, karena selalu tersedia. Tapi dalam kondisi krisis, justru itu yang jadi paling mahal. Lo nggak perlu jadi paranoid,
Tapi lo juga nggak boleh naif, karena sejarah udah nunjukin dalam kondisi ekstrim, hal-hal dasar bisa berubah jadi barang mewah. Lalu yang kedua, lo harus mulai mendiversifikasi, bukan cuma investasi, tapi juga cara hidup. Jangan taruh semua harapan lo di satu sumber, karena kalau sumber itu terganggu, lo nggak punya backup. Ini berlaku untuk pekerjaan, penghasilan, bahkan tempat tinggal. Fleksibilitas itu mahal, tapi jauh lebih mahal lagi kalau lo nggak punya pilihan. Ketiga, lo perlu mulai memperkuat komunitas. Ini yang sering diremehkan. Padahal, di saat krisis, individu yang berdiri sendiri itu jauh lebih rentan dibanding mereka yang punya jaringan. Lo gak harus kenal semua orang, tapi lo harus punya lingkaran yang bisa saling support. Karena di dunia nyata, bertahan itu jarang dilakukan sendirian. Dan yang paling penting, lo harus menjaga kondisi mental lo. Karena krisis itu bukan cuma tekanan finansial, tapi juga tekanan psikologis. Banyak orang jatuh bukan karena gak punya uang, tapi karena panik dan kehilangan arah. Disinilah lo harus tetap tenang, tetap rasional, dan gak gampang kebawa arus informasi yang belum tentu benar. Karena di era sekarang, informasi itu bisa jadi alat bantu, tapi juga bisa jadi senjata yang bikin lo makin takut. Gue tahu, semua ini mungkin terdengar berat, tapi justru disitulah nilai pentingnya. Karena realita memang gak selalu nyaman, tapi dengan memahami realita, lo punya peluang untuk menghadapinya, dibanding lo menutup mata dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Sekarang kita tarik ke satu kesimpulan yang sederhana tapi penting. Masa depan itu gak bisa lo kontrol sepenuhnya, tapi cara lo mempersiapkan diri itu ada di tangan lo. Lo gak perlu jadi orang paling kaya untuk melindungi keluarga lo, tapi lo perlu jadi orang yang cukup sadar untuk melihat risiko, cukup berani untuk berubah, dan cukup disiplin untuk konsisten. Dan kalau ada satu hal yang bisa gue bilang dengan jujur, krisis itu bukan akhir, tapi titik seleksi. Titik di mana banyak hal diuji, termasuk cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan cara kita melihat dunia. Dan di titik itu, lu punya dua pilihan, ikut panik bersama banyak orang, atau tetap tenang dan jadi bagian dari sedikit orang yang siap. Gua nggak bilang ini akan mudah, tapi gue juga nggak bilang ini mustahil. Karena pada akhirnya yang menentukan bukan kondisi di luar, tapi respon lu terhadap kondisi itu. Dan di dunia yang makin gak pasti, kemampuan untuk tetap berpikir jernih itu jadi aset paling berharga. Jadi mulai sekarang, pelan-pelan lu evaluasi. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan kesadaran. Lo lihat apa yang bisa lu perbaiki, apa yang bisa lu siapkan, dan apa yang bisa lu ubah. Gak perlu langsung sempurna, yang penting lu mulai. Dan kalau lu ngerasa obrolan kayak gini penting, yang jujur, yang gak cuma kasih harapan tapi juga kasih perspektif, lu bisa bantu sebarkan. Karena mungkin di luar sana, ada orang lain yang juga butuh sadar sebelum semuanya berubah terlalu jauh. Jadi kalau lu dapat sesuatu dari sini, lu tahu harus ngapain. Cukup kasih support, share ke orang yang lu peduli, dan kalau lu mau terus dapat insight kayak gini, ya lu tahu, stay di sini. Karena ke depan, kita nggak butuh lebih banyak hiburan, kita butuh lebih banyak kesadaran.